Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Sungguh bahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace episode kali ini. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita semua. Kiranya program All by Grace ini boleh menjadi berkat lebih lagi bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur kami boleh adakan waktu mengikuti program All by Grace ini. Biarlah sungguh Tuhan apapun yang disampaikan menjadi satu kebenaran yang boleh untuk menyadarkan kami, sehingga kami boleh menjalani satu kehidupan bersama Tuhan yang tidak lagi menjadi bodoh, dan kami boleh mengerti bagaimana untuk menjalaninya dengan baik dan pimpinan Tuhan, dengan pengertian yang daripada Tuhan, bukan dengan pengertian sendiri. Dan kami akan taati semuanya sehingga kami boleh memiliki masa depan yang dahsyat, yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih waktu berikut ini. Persiapkan hati kami boleh mendengar dengan baik sehingga kami bisa melakukan dengan baik apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya urapan-Mu juga turun atas hamba-Mu yang menyampaikan apapun yang menjadi kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih, Engkau pimpin waktu berikut ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan serahkan semua kami yang menyampaikan maupun mendengarkan boleh sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Ada seorang anak muda yang baru bertobat dan sangat bersemangat untuk membaca Alkitab. Waktu-waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk hal-hal duniawi, kini dialihkan untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Namun, satu kali dia menemui gembala gerejanya untuk bercerita. Dia berkata kepada pendeta tersebut, "Saya tidak terima saya disebut orang bodoh." Lantas si pendeta bingung, siapa yang menyebutnya orang bodoh? Dan anak muda itu menjawab, "Setiap kali saya membaca kitab Amsal, saya selalu merasa dianggap bodoh." Pendeta itu diam sebentar lalu menjawab dengan hikmat, "Apakah kamu merasa tertegur saat membaca kitab Amsal?
Ya, tentu saja. Tetapi apa saya harus dikatakan bodoh? Jika kamu merasa tertegur, bersyukurlah. Berarti kita hanya perlu berubah dan meninggalkan cara hidup yang salah. Sehingga tidak perlu lagi tersinggung saat membaca kitab Amsal yang banyak berbicara tentang kebodohan. Anak muda itu akhirnya menangkap maksudnya daripada gembala tersebut dan mulai menata ulang kehidupannya agar selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap manusia, tidak ada yang mau disebut bodoh. Karena itu dianggap menghina dan merendahkannya. Namun sayangnya banyak yang tidak menyadari bahwa diri mereka ternyata termasuk dalam kategori demikian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebodohan diartikan sebagai ketidaktahuan, kekeliruan atau kesalahan. Dari berbagai arti di atas, sebenarnya kita bisa menghindari kebodohan dan menjadi orang yang bijak. Jika memang ada hal yang tidak diketahui, kita bisa mencari tahu dan belajar. Jika keliru, kita bisa mencari tahu apa yang keliru. Mungkinkah perbuatan atau pengertian kita dan mengambil langkah untuk berubah sehingga tidak mengulanginya lagi. Jika sudah salah, kita bisa mencari tahu dalam hal apa dan mana yang salah. Mengapa itu salah? Apakah seharusnya yang dimaksud salah dan benar? Dan mulailah melakukan apa yang benar. Saat firman Tuhan menuliskan tentang kebodohan, itu bukankah untuk menjatuhkan mental kita, merendahkan, dianggap tidak berguna atau membuat kita terhina. Tetapi itu untuk menasehati kita agar tidak lagi terjerumus dalam hal-hal yang demikian. Misalnya, ada ayat firman Tuhan yang berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Jadi kita hanya perlu belajar untuk tidak lekas marah dan naik darah. Sehingga tidak perlu berlaku bodoh. Bukankah itu sebenarnya sederhana? Ya, memang tidak mudah. Tetapi sebenarnya sederhana. Mirisnya banyak orang yang tidak merasa demikian dan masih bersikeras dengan pengertiannya sendiri yang mana jika tidak diperbaiki, ujung-ujungnya akan membuat dirinya menjadi orang yang bebal. Sebuah nasihat dalam kitab Amsal berbunyi demikian, yaitu di Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kebodohan bukan hanya tentang IQ atau kecerdasan intelektual semata. Seseorang bisa saja memiliki IQ tinggi, sangat cerdas secara akademis, tetapi bodoh dalam membaca situasi. Sehingga seringkali gagal dalam membangun hubungan atau bersosialisasi. Seseorang bisa saja pintar dalam mencari uang tapi bodoh dalam mengelolanya. Sehingga walaupun memiliki pendapatan yang besar tetapi dirinya gagal dalam menabung dan membangun masa depan. Malah terjebak dan terlilit hutang yang kian menggunung. Ada orang yang pintar dalam membangun koneksi tetapi tidak dapat menjaga relasi karena bodoh dalam mengelola emosi. Tidak dapat mengendalikan diri ketika menghadapi perbedaan dengan sesamanya. Sehingga berakhir dengan konflik dan reputasinya pun ternodai. Secara rohani, kebodohan berkaitan dengan hati. Yaitu hati yang menolak kebenaran Tuhan. Merasa cukup dengan diri sendiri dan tidak mengindahkan pengertian yang berasal dari firman Tuhan. Sah-sah saja orang boleh memiliki kepintaran dan kecerdasan yang luar biasa. Tapi bukan itu yang dijadikan sebagai tolok ukur. Karena bisa saja di mata banyak orang, ia dianggap sebagai orang cerdas, bijak, atau berhikmat. Namun tidak demikian di mata Tuhan. Sebagaimana ada tercatat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus melalui sebuah perumpamaan di dalam Injil Matius. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bagi Tuhan, orang yang bijak adalah mereka yang hidup berdasarkan firman Tuhan, dan sebaliknya orang yang bodoh adalah mereka yang tahu firman Tuhan tetapi mereka tidak melakukannya, melainkan hidup dengan apa yang mereka pikir benar. Tentu saja kita tidak ingin menjadi orang yang sedemikian. Tema program All by Grace episode kali ini adalah kebodohan. Kiranya melalui renungan ini kita boleh sama-sama membuka diri, memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana di mata Tuhan, dan dengan demikian bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apa yang dimaksud dengan kebodohan? Yang pertama, bodoh karena tidak mengerti kalau dirinya bodoh. Mengapa bisa demikian? Ya, karena banyak kali orang yang bodoh merasa dirinya pintar, bisa membuat hidupnya jauh lebih baik ke depan dengan mengandalkan pengalaman, kekuatannya sendiri, relasi dengan orang-orang yang menurutnya bisa diandalkan. Di satu sisi, manusia pada dasarnya oke, baik, ingin menolong, mensukseskan. Tetapi jangan lupa, di sisi lain, ketika menyentuh kepentingan diri, manusia tersebut bisa dengan cepat berubah, tidak jadi menolong atau menyukseskan orang lain. Seorang pria bernama MacArthur Wheeler merampok sebuah bank di Pittsburgh pada tahun 1995 tanpa menggunakan masker atau metode penyamaran lainnya. Ketika ia tertangkap oleh polisi beberapa hari kemudian, karena wajahnya dapat diidentifikasi dengan jelas dari kamera CCTV. MacArthur bertanya-tanya bagaimana polisi dapat mengenalinya dari kamera. Karena ia telah melumuri wajahnya dengan jus lemon yang ia percayai dapat membuat wajahnya tidak terlihat dari kamera. Sebagaimana jus lemon dapat digunakan sebagai tinta tak terlihat, maka ia percaya jus lemon juga dapat membuat wajahnya tak terlihat dari kamera. Keyakinannya ini memicu dua ilmuwan yang bernama David Dunning dan Justin Kruger untuk meneliti lebih lanjut, sehingga terciptalah istilah Dunning-Kruger Effect yang merupakan kondisi ketika seseorang merasa dirinya pintar, mampu, dan handal, padahal realitanya tidaklah demikian. Seperti perampok tadi yang merasa dirinya pintar dan hebat, padahal yang dilakukannya adalah sebuah kebodohan. Begitu juga halnya dengan orang yang bodoh lainnya, yang sering menganggap dirinya bisa, mampu, pintar, dan dapat diandalkan, padahal apa yang dipercayanya tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga berakhir dengan salah, menjatuhkan diri, dan hidup dalam kehancuran. Berdasarkan riset psikologi, kita ternyata tidak terlalu mahir mengukur seberapa kompeten dan baiknya kita. Sebaliknya, kita justru lebih sering melebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki. Ada orang yang merasa dirinya piawai dalam berinvestasi dan berspekulasi sampai berani menaruh uang dalam jumlah signifikan dalam instrumen-instrumen keuangan yang beresiko tinggi. Walau sudah rugi besar, hal itu tidak membuatnya jerah. Malahan ia menaruh uang lebih banyak lagi dengan harapan dapat menang besar di kemudian hari. Tanpa disadarinya, hal ini berujung kepada kejatuhan dan kehancuran hidup. Walau sudah dinasehati istri berulang kali,
tapi semuanya dianggap angin lalu karena menganggap dirinya lebih mengerti dan lebih pintar dari sang istri. Ada pula yang mengalami kerugian besar karena penipuan online. Awalnya ia mengira berhasil mendapat promo besar atas sebuah smartphone dengan teknologi mutakhir yang biasa bernilai puluhan juta, dengan harga 1/10 dari harga resminya. Walau sudah diperingatkan untuk berhati-hati dan jangan mudah percaya, namun karena merasa dirinya lebih tahu dan pintar, dia tetap melakukan transaksi. Setelah melakukan transfer, ia dihubungi lagi oleh seller untuk dapat mentransfer kembali sejumlah uang untuk biaya pajak tambahan untuk keperluan bea cukai. Karena ternyata handphone tersebut akan dikirim dari luar negeri. Karena merasa takut smartphone idamannya tidak kunjung dikirim, ia pun mengikuti permintaan seller. Namun tak lama kemudian pihak penjual kembali meminta tambahan dana untuk talangan dana yang kemudian akan dikembalikan. Karena merasa sudah terlanjur melakukan transfer dengan nominal yang lumayan, ia pun kembali mentransfer dana yang diminta. Semakin lama semakin banyak dana yang diberikannya kepada penjual, namun smartphone idamannya tak kunjung diterimanya. Sampai akhirnya ia menyadari dirinya telah tertipu. Semuanya itu hanyalah rekaan penjual semata untuk meraup lebih banyak uang darinya. Ia yang mengira dirinya pintar, ternyata akhirnya jatuh karena kebodohannya sendiri. William Shakespeare pernah berkata, orang bodoh menganggap dirinya bijak, tetapi orang bijak tahu dirinya bodoh. Karena orang yang menganggap diri bijak tidak akan menyadari bahwa dirinya perlu berubah, perlu belajar lebih, perlu buka hati dan pikiran terhadap arahan dan pimpinan Tuhan sehingga bisa mengalami perubahan hidup. Maka dari itu tidaklah heran bila orang yang menganggap hidupnya semakin hari semakin terbelenggu karena merasa puas dengan kondisi dirinya. Orang demikian akan menolak untuk diarahkan karena merasa diri sudah tahu, padahal sok tahu, sok pinter, hanya tahu sedikit, bahkan ngawur atau berkata sembarangan tak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Zaman sekarang dengan perkembangan teknologi yang ada, pengetahuan bisa diperoleh hanya sejauh layar handphone atau komputer. Memang tidak salah jika kita memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, karena Tuhan juga tidak menginginkan kita menjadi orang yang tidak mau tahu atau masa bodoh. Tetapi ironisnya, semakin banyak pengetahuan seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk mengandalkan diri sendiri dan pengalamannya. Mereka merasa sudah cukup tahu, sudah cukup berpengalaman sehingga menutup diri terhadap nasihat atau kritik dan juga terhadap teguran Tuhan. Penulis kitab Amsal menasehatkan dalam Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat, Presiden Abraham Lincoln pernah ingin menyenangkan hati seorang politisi sehingga ia mengeluarkan surat perintah pemindahan sejumlah resimen tertentu dalam angkatan bersenjata. Menteri Pertahanan Edwin Stanton menerima surat perintah tersebut, tetapi ia menolak melaksanakannya. Stanton bahkan menyebut sang presiden bodoh. Mendengar perkataan Stanton, Lincoln pun berkata, kalau Stanton mengatakan saya bodoh, berarti saya memang bodoh. Karena beliau biasanya benar, saya akan menemuinya sendiri. Setelah berdiskusi dengan menterinya, Lincoln langsung menyadari bahwa keputusannya salah besar. Dan seketika itu juga menarik surat perintahnya. Meskipun Stanton sempat menyebut Lincoln bodoh, sang presiden terbukti bijak karena ia tidak bersikeras mempertahankan pendapatnya. Sebaliknya, Lincoln mendengarkan nasihat Stanton, mempertimbangkannya, lalu mengubah keputusannya. Sungguh tidak terbayangkan bencana apa yang dapat terjadi bila Lincoln menolak
menyadari kesalahan dan kebodohannya. Sepintar-pintarnya kita tetap manusia yang terbatas. Seperti kata pepatah, di atas langit masih ada langit. Tidak ada manusia yang tahu segala-galanya, sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain, apalagi Tuhan. Kita tetap perlu belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Tuhan juga mengizinkan orang-orang membangun untuk menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Namun, jika tidak berhati-hati, kita juga bisa jatuh dalam jebakan mengandalkan orang lain daripada mengandalkan Tuhan. Saat kita mengalami masalah atau kendala, yang terpikirkan selalu orang tersebut, sehingga kita langsung menghubunginya dan meminta bantuan. Pada awalnya orang bisa menolong ringan, tangan membantu, tetapi orang tersebut tetaplah manusia yang terbatas, mempunyai kesibukannya sendiri. Bisa juga memiliki pergumulan dan kesusahan, bahkan manusia cenderung memikirkan kepentingannya sendiri. Maka ujung-ujungnya kita yang dikorbankan, sementara ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ada seorang pemuda yang diterima bekerja di perusahaan ternama dan memiliki atasan yang sangat mendukung karirnya. Ia sangat percaya bahwa posisinya di perusahaan tersebut bisa terjamin karena atasannya sangat mempercayainya dan dirinya berpengaruh besar di perusahaan. Namun tak lama kemudian perusahaan tersebut terdampak goncangan ekonomi global, sehingga harus melakukan beberapa penyesuaian termasuk perampingan. Dan pemuda tersebut termasuk salah satu yang harus dikorbankan. Ia sangat terkejut, tidak terima, dan kecewa. Apalagi setelah mengetahui kalau atasannya berperan di balik pemberhentiannya. Orang yang dipercaya bisa menjamin posisinya di perusahaan tersebut ternyata tidak bisa menepati janjinya terlepas dari apapun alasannya. Tuhan tidak melarang kita memiliki mitra usaha, membangun koneksi dan relasi. Namun yang Tuhan ingatkan adalah kita jangan mengandalkan atau bersandar total kepada mereka, sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang-orang tersebut adalah manusia adanya, sama seperti kita yang terbatas. Mereka tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena mereka bukanlah sosok Tuhan yang bisa melakukan segalanya, yang mengerti semua dari A sampai dengan Z, yang sanggup untuk terus-terusan membantu dengan sumber daya yang tidak terbatas. Ada seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia ringan tangan, suka membantu orang yang kesulitan, suka memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Suatu ketika orang ini mendadak menderita sakit yang cukup parah sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang tak sedikit. Ia harus berada di ruang ICU selama berbulan-bulan dan itu bukanlah hal yang murah. Namun di masa-masa susah ini bisa dikatakan hampir tidak ada orang-orang yang sebelumnya pernah ditolongnya turun tangan untuk membantu. Kalaupun sampai membantu, itu tidak sebanding dengan apa yang pernah diberikan orang tersebut sebelumnya. Keluarganya merasa kecewa dan bahkan menyesal karena harus susah-susah menolong orang, sementara pada saat butuh tidak ada yang menolong. Keluarga itu harus menanggung semua biayanya sendiri sampai orang tersebut meninggal dunia. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dalam Alkitab tercatat kisah tentang seorang raja bernama Asa. Pada masa awal pemerintahannya, Asa adalah seseorang yang sangat mengandalkan Tuhan. Bahkan ia melakukan banyak pembaharuan dan mengajak semua rakyatnya untuk mencari Tuhan.
meninggalkan cara hidup yang lama dan bertobat. Saat Asa mengandalkan Tuhan, Tuhan mengaruniakan keamanan di seluruh penjuru negeri tersebut. Setelah lebih dari 30 tahun Asa memerintah, negeri mereka diserang dan pada saat itu Asa memilih untuk mengandalkan koneksi yang dimilikinya dengan raja lain daripada meminta arahan Tuhan terlebih dahulu. Dan hal itu sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan memperingatkan dia, tertulis dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 7-9. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Setelah ditegur pun Asa tetap bersikeras dengan sikap hati yang demikian sampai kepada akhir hidupnya. Sungguh miris sekali. Mungkin banyak orang bersikap demikian karena mereka merasa Tuhan sepertinya lambat dalam menolong. Mereka sudah berdoa sekian lama, menanti jawaban, dan karena tidak sabar mereka memilih memakai cara sendiri, mengandalkan bantuan dari orang lain hanya untuk mendapati pada ujung-ujungnya mereka dikecewakan. Di satu sisi mengandalkan Tuhan memang terasa tegang, deg-degan, tetapi di sisi lain dengan lebih mengandalkan manusia justru kita membatasi Tuhan bekerja dengan cara dan jalannya. Padahal bagi Tuhan yang tak terbatas, Dia memiliki 1000 macam cara untuk menolong. Bisa saja dengan tetap memakai orang untuk menolong, tetapi orang yang tidak terduga oleh kita. Karena itu marilah kita belajar untuk tidak lagi mengandalkan diri sendiri sepenuhnya, atau mengandalkan pengalaman sendiri atau orang lain yang terbatas. Seharusnya carilah Tuhan, berikan ruang seluas-luasnya bagi Tuhan untuk berkarya, sehingga kita akan dibuat kagum olehnya. Bagaimana Dia bekerja dengan caranya yang ajaib, melampaui apa yang bisa kita bayangkan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebagaimana Tuhan memangkas tentara yang dipilih Gideon dari 32.000 orang menjadi hanya 300 orang, dengan tujuan untuk mengingatkan Gideon bahwa kemenangan sejati ada di tangan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah manusia. Maka dari itu ambillah pilihan yang tepat, yaitu mengakui bahwa diri sendiri memang penuh keterbatasan dan sering terbelenggu oleh kebodohan, sehingga membutuhkan Tuhan yang dapat diandalkan untuk memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kita, agar hidup kita dapat menjadi indah seturut rancangannya. Tuhan adalah harapan kita sampai selama-lamanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang kedua, bodoh karena memiliki pengertian sendiri. Mengapa dikatakan bodoh? Karena memiliki pengertian sendiri. Harusnya yang benar adalah memiliki pengertian yang dari Tuhan. Karena pengertian sendiri dengan pengertian Tuhan sangatlah berbeda. Jika pengertian kita tidak didasari dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita yang terbatas ini bisa merasa pengertian kitalah yang benar. Dan kita bertindak berdasarkan apa yang kita pikir benar. Memaksa untuk tetap memakai pengertian sendiri yang mana ujung-ujungnya bisa berakhir salah. Dan kita yang menanggung segala akibatnya. Kadang-kala ada orang tertentu juga yang memaksakan kebenaran firman Tuhan disesuaikan dengan pengertiannya sendiri. Sehingga bisa merasa bahagia dan damai. Padahal bukan demikian caranya. Ada sepasang suami istri sedang pergi berlibur ke kota, di mana si suami pernah tinggal selama beberapa tahun di sana. Mereka menyewa mobil dan sudah menyusun rencana akan keliling kemana saja selama liburan tersebut. Saat mereka hendak pergi, si istri menyalakan GPS di handphonenya dan si suami dengan nada bercanda berkata, "Ngapain pakai GPS? Aku kan pernah tinggal di sini bertahun-tahun lamanya." Istrinya berkata, "Ya, tapi itu kan sudah belasan tahun yang lalu. Pasti sudah banyak perubahan. Mungkin ada jalan-jalan yang sudah berubah. Kalau kita pakai GPS, petanya sudah diupdate. Jadi kita bisa diarahkan dengan benar." Si suami tetap lebih percaya kepada dirinya sendiri dan pergilah mereka berwisata. Dalam perjalanan mereka menemui banyak kendala karena memang banyak jalan yang sudah berubah. Ada yang sudah ditutup, ada yang tidak bisa lagi dua arah dan lain sebagainya. Istrinya yang sudah kesal berkata, "Kalau tadi kita pakai GPS, kita sudah bisa pergi ke dua tempat hari ini." Akhirnya si suami pun menyerah dan mengikuti GPS meskipun masih dengan hati yang tidak rela. Sebagai makhluk yang paling mulia,
Manusia diciptakan dengan dibekali pola pikir yang lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Dengan kemampuan berpikir yang Tuhan karuniakan, mereka bisa membuat rencana, menimbang-nimbang, dan mengambil keputusan bagi hidupnya. Sebagai pemberi kemampuan berpikir, Dia menginginkan kita cakap menggunakan segenap akal budi dan pengertian kita untuk mengasihi dan melayani Dia serta melakukan kehendak-Nya. Namun sayangnya, banyak manusia memakai pengertiannya sendiri demi kepentingan diri sendiri, bukannya menyerahkan dan menundukkan pengertian mereka kepada pengertian yang berasal dari Tuhan. Semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa, pengertian kita sudah ikut tercemar sehingga tidak sempurna lagi dan butuh tuntunan Tuhan senantiasa. Tetapi seringkali kita sombong, merasa sudah tahu apa yang kita inginkan. Kita tahu apa yang ingin dilakukan. Kita dibekali akal pengertian, lalu kita melakukannya sesuai dengan apa yang kita pikir baik dan benar, padahal belum tentu benar menurut Tuhan. Saat kita memilih mengandalkan pengertian kita sendiri di atas segala-galanya, kita menganggap diri kita lebih hebat dari Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tidaklah heran, banyak kali manusia yang hidup dengan mengandalkan pengertian sendiri, mereka rentan tersesat, hilang arah, dan salah jalan. Inilah mengapa penulis Amsal menasihatkan kita di dalam Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Harus diakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Yesaya mengingatkan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sekali lagi, bukan berarti kita sama sekali tidak menggunakan pikiran kita sehingga pasrah saja, tidak mau tahu atau hanya ingin aman dan nyaman dengan dari biarkan saja Tuhan yang berpikir. Sesungguhnya kita tetap harus mengambil keputusan dan menjalankannya, tetapi dalam menentukan pilihan kita tidak langsung serta-merta memutuskan berdasarkan pengertian, perasaan, mood, atau pengaruh dari orang lain yang belum tentu benar. Penulis Amsal kembali lagi memberikan kita jalan keluarnya, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mudah untuk berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, namun kenyataannya seringkali tindakan kita berbanding terbalik dengan apa yang kita perkatakan. Karena kita tidak benar-benar percaya dengan sepenuh hati. Hal ini yang membuat kita menjadi ragu sehingga memilih jalan yang menyimpang bukannya lurus. Ketika arahan dan pimpinan Tuhan dirasa tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak dapat dimengerti, tidak sesuai dengan kerinduan hati, lalu merasa salah dengar, merasa ragu, lalu memilih yang dianggap lebih benar daripada arahan dan pimpinan Tuhan. Mari belajar bersama dari Abraham dan Sarah. Tuhan telah memberikan sebuah janji yang luar biasa bagi Abraham, yaitu bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa dan seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat olehnya. Walaupun hal itu tampak mustahil di mata Abraham dan Sarah, karena mereka berdua sudah lanjut umur dan Sarah tidak mungkin bisa memiliki anak karena sudah mati haid. Namun Abraham percaya dan menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Bertahun-tahun berlalu dalam penantian, tetapi belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan memiliki keturunan, apalagi menjadi bapa segala bangsa. Secara manusiawi, bisa saja Abraham menjadi bosan menanti janji Tuhan digenapi dan mereka mencoba berusaha untuk mendapatkan keturunan menurut pengertian mereka. Akhirnya Sarah yang saat itu masih bernama Sarai
memilih ide dan pengertiannya untuk membantu Tuhan menggenapi janjinya sebagaimana tercatat di kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah pilihlah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dampak dari tindakan Abraham dan Sarah sangatlah miris sekali. Dan seharusnya itu dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak bertindak mengikuti perasaan, emosi, atau pengertian sendiri. Apalagi yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Disinilah kita perlu membangun hubungan atau persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sehingga kita dapat semakin peka terhadap pimpinannya. Sungguh alangkah indahnya dan luar biasa bila menjalani hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Memang bukan serta-merta semua akan terselesaikan dengan cepat dan ajaib seperti sulap. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan pengertian-pengertian yang baru yang bahkan tak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Solusi-solusi yang tampak di luar nalar, tetapi itu sungguh dapat berhasil. Sehingga kita tidak lagi bisa menyombongkan diri dan kita akan semakin terdorong untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi. Ada seseorang bekerja di sebuah perusahaan besar yang masih muda dan minim pengalaman jika dibandingkan dengan pekerja lainnya. Tapi orang ini giat belajar dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Perlahan tapi pasti orang tersebut dipromosikan sehingga menjadi supervisor untuk mengawasi orang-orang yang notabene-nya jauh lebih senior, lebih tua, lebih berpengalaman. Termasuk di dalamnya terdapat orang-orang dari luar negeri. Ia sempat merasa ragu apakah dirinya mampu memimpin. Tetapi ia mengingat bahwa Tuhan yang telah membawanya sejauh ini, Tuhan juga yang akan terus menyertainya dan memperlengkapinya. Justru dengan menyadari keterbatasannya, ia ingat selalu berdoa dan bertanya kepada Tuhan saat mengambil keputusan. Ia bersaksi bahwa terkadang Tuhan memberikan solusi-solusi yang tampak tidak masuk akal atau aneh. Tapi ia yakin bahwa itu adalah pimpinan Tuhan dan benar saja. Saat ia melakukannya, masalah terselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Orang-orang dipimpinnya pun heran mengapa solusi seperti itu bisa terpikirkan olehnya. Orang tersebut tidak malu untuk berkata bahwa Tuhan Yesus yang memberikan pengertian tersebut. Ia pun mendorong mereka semua untuk belajar berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam melakukan setiap pekerjaan yang harus dijalani. Ada juga seseorang yang dipercayakan untuk memimpin sebuah divisi di tempat kerjanya. Ia bertanggung jawab untuk menyusun program dan perencanaan untuk pengembangan divisi yang pada akhirnya akan membantu memajukan tempat kerjanya secara menyeluruh. Ia begitu bersemangat dan mulai membuat rencana. Namun setelah berminggu-minggu tetap masih ada yang kurang pas. Ia menyusun ulang lagi semua hingga berkali-kali sampai dirinya mumet sendiri dan jatuh sakit. Sehingga harus izin tidak masuk kerja selama beberapa hari. Ini menambah kepusingannya sendiri sampai akhirnya ketika merasa diri sudah mentok dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia berdiam diri dengan tenang. Dan saat itulah Tuhan berbicara kepadanya. "Mengapa tidak mengandalkan aku?" Orang tersebut diam dan menyadari bahwa selama ini ia sibuk menyusun rencana tetapi lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Ia pun berdoa memohon pengampunan karena telah mengabaikan Tuhan. Dan mulai menghabiskan waktu untuk duduk tenang bersama Tuhan. Secara manusiawi itu tampaknya seperti buang-buang waktu. Tetapi justru saat orang itu mengambil waktu tenang bersama Tuhan, berbagai macam ide bermunculan
Dan dari yang tadinya menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menyusun, Tuhan buktikan bahwa hanya dalam 1 hari program tersebut keluar dan diterima oleh atasannya. Ia begitu kagum dengan Tuhan dan berkaca dari pengalaman tersebut, ia tidak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Kehidupan seperti ini tidak dibangun dalam semalam dan ada banyak godaan atau tantangan yang mungkin saja kita hadapi, terutama saat apa yang Tuhan minta kita lakukan terdengar bertentangan dengan pengertian kita sendiri atau logika pada umumnya. Sebagaimana Tuhan meminta umat Israel untuk berjalan menuju Laut Merah yang tampak seperti sebuah misi bunuh diri. Tetapi saat mereka bergerak, Tuhan menunjukkan kuasanya dan Laut Merah itu terbelah. Siapa yang terpikirkan solusi seperti itu jika bukan Tuhan? Kita mungkin bisa menghadapi situasi yang sama saat ini. Kita ragu antara mau mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti apa yang kita rasa dan kita pikir benar. Kita takut kalau nanti salah dengar suara Tuhan, salah menangkap apa maksud Tuhan. Padahal asalkan kita yakin dan itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka melangkahlah dengan iman. Meskipun pengertian kita berkata lain. Tuhan sudah membuktikan dirinya setia dan dia pun masih setia terhadap janjinya hingga sekarang. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan malu untuk mengakui keterbatasan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dia sudah mengetahui semuanya dan dia sangat ingin untuk dapat menolong kita. Jangan tunggu sampai menabrak tembok barulah kita mencari dia. Mengapa kita tidak mencari dia sejak awal sehingga tidak banyak waktu, energi, sumber daya yang terbuang sia-sia. Kiranya dalam segala hal yang kita pikir dan rencanakan dengan kerendahan hati, kita datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku punya pengertian dan rencanaku yaitu A, B, dan C. Tetapi aku tahu aku terbatas. Jadi Tuhan, apakah kehendak-Mu terkait hal ini? Tuhan sungguh disenangkan bila kita datang kepadanya dengan sikap hati yang demikian. Dan dia sangat bersedia untuk memimpin dan menuntun. Sebagaimana tulisan pemazmur dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Karena itu, janganlah lagi kita mengandalkan pengertian sendiri yang terbatas, tetapi sebaliknya, percayalah dan berserahlah secara penuh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta kita lakukan, taatilah dengan setia, tetapi lakukanlah bagian kita dengan sebaik-baiknya. Yakinlah akan pimpinan dan tuntunan Tuhan serta penyertaannya. Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menolong kita. Dia takkan pernah meninggalkan kita seorang diri tanpa arah di dunia yang semakin jahat ini. Terimalah pimpinan dan tuntunannya. Janganlah menjalani kehidupan berdasarkan apa yang kita pikir benar. Saksikan dan alamilah sendiri bagaimana luar biasanya hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang mempermuliakan namanya. Menjadi kesaksian nyata akan kuasanya. Dan juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Lebih dari siapa
peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Dari apa yang dibahas dan dipelajari, kiranya menjadi berkat bagi hidup rohani kita sekalian. Dan kita bisa mengerti untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengertian sendiri yang terbatas adanya. Mari bersama ingat kembali apa yang dimaksud dengan kebodohan. 1. Bodoh karena tidak mengerti kalau dirinya bodoh. 2. Bodoh karena memiliki pengertian sendiri. Bersyukurlah Anda masih bisa mengikuti program All by Grace saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang luar biasa. Kiranya kita semua dapat menjalani hidup ini bersama Tuhan, yang senantiasa Immanuel dalam suka maupun duka. Kasihilah Tuhan dan layanilah Dia yang mampu menjadikan hidupmu semakin berarti, menilai, berbobot, berdampak, dan dapat menjadi saluran berkat bagi hidup banyak orang, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. All by grace. Mari kita berdoa bersama.
Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengerti Tuhan apa yang dimaksudkan dengan kebodohan. Bodoh karena banyak kali kami berpikir kami ini pintar Tuhan. Bodoh karena kami lebih lagi mengikuti pengertian sendiri daripada mengerti bagaimana mengandalkan pengertian yang dari Tuhan. Berkasih karunia kepada kami Tuhan sehingga kami tidak terus hidup dalam kebodohan yang akan terus memimpin kami kepada kehancuran pada akhirnya. Kami mau disadarkan, ditobatkan Tuhan, dan kami boleh memilih dan tentukan pilihan. Kami mau hidup di bawah pimpinan-Mu dan kami mau mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pengalaman kami. Kami mau Tuhan mengerti bagaimana hidup Tuhan dengan pengertian yang daripada-Mu, bukan dengan pengertian kami. Kami boleh menjalin satu kehidupan Tuhan sehingga masa depan kami sungguh ada. Kami akan melihat Tuhan kasih dan kuasa-Mu akan nyata dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam segala usaha pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan kami serahkan kepada-Mu. Dan kami akan lihat bagaimana Engkau memimpin, menuntun dengan pimpinan-Mu, dan kami ikuti dengan baik. Dan kami akan lihat berhasil. Dan kami tidak lagi dipimpin oleh segala kebodohan yang membawa kami kepada kebodohan yang ujung-ujungnya kepada kehancuran. Terima kasih Tuhan, berkasih karunia dan kami boleh dicelikan mata rohani kami, dan kami tidak lagi mau bodoh, kami mau pintar bersama dengan Engkau, dan kami mau mengerti, mengandalkan Engkau, dan kami tidak lagi mau mengandalkan pengertian kami sendiri juga. Dan kami akan lihat masa depan kami Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Kami akan lihat Tuhan Kau akan memberkati kami dengan cara-Mu, dengan pimpinan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, bersyukur kita sudah mengerti apa yang maksudkan dengan kebodohan. Kita harus menyadari banyak kali kita bodoh, banyak kali kita lebih mengikuti pengertian diri kita sendiri. Oleh karena itu, saat ini Anda yang merasa, aku ini sebenarnya tidak bodoh, cuman aku orangnya terlalu baik, terlalu tulus, terlalu percaya teman, terlalu dalam banyak hal sehingga aku dirugikan, aku ditipu, aku tertipu, aku begini, aku begitu. Ya, dengar baik-baik. Apapun situasimu, kondisimu saat ini, baik itu karena kebodohan, baik itu karena pengertianmu sendiri, baik karena kau kecewa, baik karena kau putus asa, baik karena kau merasa hidup ini percuma diperjuangkan karena ujung-ujungnya adalah kesedihan, kehancuran, dan sepertinya masa depan gelap gulita dan sebagainya. Saya mau Anda mengerti saat ini. Bagi Tuhan, satu, tidak ada yang mustahil. Dua, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Tiga, Tuhan bisa pulihkan yang mana tidak ada harapan lagi. Dan Tuhan bisa kembali memberkati, memulihkan segala situasi dan keadaan kita. Mari kita kembali berdoa bersama buat Anda-Anda yang merasa kalau Tuhan itu sedang menunda-nunda untuk menolong dan sebagainya. Ya, kita kembali berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana Tuhan matamu tertuju kepada kami, keadaan kami. Engkau tahu apa yang kami lewati. Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau tahu apa yang akan terjadi ke depan di dalam segala kehidupan kami Tuhan. Bagaimanapun situasi hati kami saat ini Tuhan, berkasih karunialah Tuhan. Engkau bisa melakukan mujizat Tuhan di dalam segala area kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus biar mujizat itu terjadi bagi kami yang percaya. Kami proklamirkan
keadaan kami tidak akan sama lagi karena mujizat terjadi dan Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan bahwa masa depan kami ada dalam tangan-Mu, dan kami percayakan kepadamu, dan kami akan melihat dan kami akan katakan masa depan kami sungguh ada, harapan kami tidak akan hilang, dan kami boleh diberkati berkelimpahan, dan kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Engkau Tuhan bisa memulihkan segala keadaan kami, hati yang sedih, hati yang sakit, hati yang terluka, dan apapun keadaan kami Tuhan, Kau bisa pulihkan, Kau bisa berkati masa depan kami, dan kami tidak akan ada kekurangan suatu apapun yang baik daripadamu, dan kami akan diberkati untuk menjadi berkat, dan kami akan melihat Tuhan kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Yang ada adalah kasih karunia, anugerah, kemurahan-Mu akan tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri Tuhan, Kau tahu di antara kami banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun juga Tuhan. Dan juga ada sakit penyakit Tuhan, dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan saat ini. Dengan segala masalah, tantangan, pergumulan kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sekali Engkau turun tangan, semuanya terselesaikan karena Engkau sumber segala sesuatu. Engkau bisa melakukan apapun juga bagi hidup kami, karena Tuhan Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kami. Dan kami akan melihat satu persatu masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupan keluarga, masa depan, anak, cucu, mantu, semuanya Tuhan, semua pekerjaan dan apapun juga pelayanan, semua yang terkait Tuhan Engkau selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menjalani kehidupan ini dengan sukacita, damai, bahagia. Dan berdoa Tuhan, di antara kami ada yang sakit. Saat ini kalau Engkau ada yang sakit, Engkau tumpang tangan dan Engkau percaya ada kuasa. Bukan dengan apapun kuasa itu nyatakan, tapi karena firman Tuhan berkata saat kita tumpang tangan sakit penyakit disembuhkan. Dan saat ini tumpang tangan dimanapun di bagian tubuhmu yang sakit, tangan kirimu taruh di hati, tangan kanan engkau tumpang tangan di bagian tubuhmu. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja. Mereka yang tumpang tangan untuk sakit penyakit apapun juga saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kuasa kesembuhan mengalir dimanapun dia berada saat ini. Dia boleh bangkit, dia boleh sembuh, dia boleh sehat, dan dia boleh dipulihkan dari semua sakit penyakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sakit penyakit tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan masuk mengalir di dalam kehidupan mereka, di dalam tubuh dan jiwa mereka, sehingga semua kami boleh diberkati dengan tubuh, jiwa, roh sehat di hadapan-Mu. Dan kami akan menjadi satu kehidupan yang berkemenangan. Dan kami akan menjadi satu kehidupan yang akan terus mengasihi-Mu, melayani-Mu. Dan kami akan setia sampai akhir, sampai Maranatha, Kau Yesus datang kembali, dan kami boleh kedapatan tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri program All by Grace ini. Biarlah Tuhan kasih setia daripada Allah Bapa, dan juga penyertaan daripada Yesus Kristus, dan juga kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh diberkati dengan tubuh, jiwa, roh sehat. Dan kami boleh diberkati dengan kedua tangan kami, dengan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami ini yang sesuai dengan kehendak-Mu bisa dibuat berhasil. Dan kami rindukan Tuhan semua hutang piutang terlunaskan oleh Yesus Kristus, dan tidak lagi ada hutang, dan semua piutang bisa tertagih dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, dan kami akhiri, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan akhiri program All by Grace ini. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode kali ini.
Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa share link ABG buat sanak famili, saudara, keluarga, dan teman yang Anda kasih sehingga mereka juga bisa dipulihkan untuk membawa pemulihan bagi orang lain. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik tubuh, jiwa, roh, sehat senantiasa. Haleluya. Amin. Jalanmu di atas segala jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku, firmanmu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi